Assalamualaikum, saya Ria Putra Pratama dari kelas 10 TOB jurusan otomotif. Di sini saya ingin mengerjakan tugas AS Air Assessment Summative, membaca hasil alat ukur, mikrometer, vernier kaliper, multimeter atau ovometer, dan diode test indikator. Alat ukur yang presisi butuh pembacaan yang presisi. Yuk pelajari cara membacanya. Yang pertama ialah vernier kaliper. Vernier kaliper adalah misteri tool yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Dan di vernier kaliper memiliki dua skala, ada skala utama dan skala Tonius. Untuk cara menggunakan measuring tool ini, ada yang pertama-tama ialah bersihkan terlebih dahulu vernier dan dari kotoran dan debu, dan bersihkan juga objek yang akan dibuat. Set angka 0 pada skala utama harus lurus dengan angka 0 pada skala Tonius. Pada saat pengukuran, usahakan benda yang diukur sedekat mungkin ke skala utama. Jangan ukur di ujung gigi verniernya karena akan menghasilkan pengukuran yang kurang tepat. Tepatkan vernier tegak lurus dengan objeknya, dan untuk membacanya, jika angka 0 pada skala Tonius melewati angka 25 pada skala utama dan pada skala Tonius angka 4 lurus dengan angka 4 skala utama, maka dibaca 25,4 mm. Untuk membaca vernier kaliper sendiri sebenarnya tergantung dari vernier kaliper yang kita gunakan. Selanjutnya adalah micrometer outside. Micrometer outside adalah tools yang digunakan untuk mengukur diameter luar suatu objek. Apa perbedaannya dengan vernier kaliper? Biasanya hasil benda yang diukur lebih teliti daripada menggunakan vernier kaliper. Jangkauan ukur dari mikrometer sendiri beragam. Ada yang 0,25, 25, 50, dan 50 sampai 75 mm, dan seterusnya. Sebelum memakai micrometer outside, kita terlebih dulu harus mengkalibrasi mikrometer. Bersihkan anvil dan spindle terlebih dahulu dengan kain bersih atau tisu. Putar ratchet stopper sampai titik 0 pada timbal lurus dengan garis 0 outer sleeve. Putar ratchet 2 hingga 3 kali dan kuncilah spindle pada posisi ini dengan lock clamp. Jika titik 0 pada timbal tidak lurus dengan garis outsider sleeve, maka harus dikalibrasi kembali. Ada dua cara dalam kalibrasinya, yaitu 1. Jika lewat 0,02 mm atau kurang, kunci spindle dengan lock clamp. Kemudian dengan kunci penyetel, putarlah bagian outer sleeve sampai pada 0 pada timbul terus dengan garis. 2. Jika lewat lebih 0,2 mm, tahap awalnya sama kunci spindle dengan lock clamp. Namun gunakan kunci penyetel untuk melonggarkan ratchet dan posisikan tanda 0 timbal lurus dengan garis outer sleeve, lalu kencangkan. Untuk membacanya sendiri, satu garis atas outer sleeve dihitung 1 mm, sedangkan garis satu garis di bawahnya 0,0 mm, dan pada timbal satu garisnya dihitung 0,01 mm. Jadi jika contoh mikrometernya seperti ini, maka dihitung 21,16 tergantung dari mikrometer yang kita gunakan. Yang ketiga ialah avometer. Avometer memiliki kepanjangan ampere, volt, ohm, meter. Sesuai dengan namanya, tools ini mengukur ampere, volt, dan ohm, mau itu AC maupun DC. Dan avometer sendiri ada beragam jenisnya, seperti avometer digital dan analog. Untuk yang analog menggunakan jarum untuk menunjuk skalanya, sedangkan digital menggunakan layar yang akan menunjukkan angka-angka langsung dari hasilnya. Dan untuk menggunakannya sendiri sama saja, yang berbeda adalah kalibrasinya. Digital tidak memerlukan kalibrasi, sedangkan analog memerlukan kalibrasi. Cara mengkalibrasinya adalah atur pointer selektor ke ohm, lalu tempelkan T-slit hitam dan merah bersama-sama sehingga jarum bergerak ke ujung kanan. Jika jarumnya melebihi angka 0 atau belum melebihi angka 0, putar ohm calibration knobnya hingga jarum ke angka 0. Lalu untuk melakukan pengukurannya sendiri tergantung dari apa yang ingin kita ukur. Dan untuk sekarang saya akan menunjukkan cara mengukur tegangan DC pada baterai ini. Pertama-tama, atur pointer selektornya ke DCV dan pilih skalanya sesuai dengan yang ada di baterai. Jadi jika yang di baterai adalah 1,5 volt, maka gunakanlah yang 1,5 volt atau lebih. Lalu tempatkan tes lead merah ke tempat tes lead hitam ke negatif, maka akan terlihat hasilnya. Untuk membaca yang analog sendiri, jika jarumnya seperti yang ada di gambar ini, yang mana yang harus kita baca? Yang harus kita baca itu adalah tergantung dari skala yang kita pilih awalnya. Jika kita pilih 10, maka pilih yang 0 sampai 10. Dan setiap skalanya ini, satu garisnya akan berbeda-beda. Seperti yang 0 sampai 10 ini, satunya garisnya ini 0,2 volt. Jadi berapakah volt pada gambar di sini? Tenaganya adalah 3,2 volt. Dan yang terakhir ialah diode test indikator. Tools ini berfungsi untuk mengukur kebengkokan poros, run out, kesejajaran, kerataan, dan lain-lain.
Untuk cara menggunakannya sendiri, posisikan DTI di samping komponen yang ingin diukur. Contohnya adalah poros camshaft. Luruskan posisi dialnya dengan poros posisikan spindle tegak lurus, tekan sedikit spindle hingga jarum pendeknya ke angka 2 atau 1. Ini bertujuan agar berputaran sedikit saja, kausan akan tetap terbaca oleh dial. Putar dial frame garis 0 ke jarum panjang. Mulailah memutar camshaft dan lihat jarum panjangnya. Jika ke kiri berarti ada kausan. Untuk membacanya sendiri, setiap satu garis pada range pengukuran dihitung 0,01 mm, sedangkan setiap garis pada penghitung putaran dihitung 1 mm. Jadi itulah cara-cara menggunakan measuring tool yang ada pada otomotif. Jadi dengan ini kita bisa tahu kalau dalam menggunakan measuring tool sendiri ada tahap-tahapnya. Tidak langsung gunakan saja, tapi ada langkah-langkahnya agar terbaca dengan akurat dan alat tidak mudah rusak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Arya Putra Pratama. Jika ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.